Anda masih menyaksikan IDX Market Opening pemirsa dan masih akan berbincang bersama dengan Robertus Yanuat, Senior Manager Research PT Kresna Sekuritas. Pak Robertus, dari saham pilihan tadi ya ada Bank Mandiri, SMRA, DILD, LINK. Yang belum kita bahas adalah LINK. Nah, Ya, LINK ini dari Kresna Sekuritas semenarik apa sehingga masuk dalam rekomendasi buy on weakness? ya ini sebenarnya salah satu yang dimanfaatkan dari adanya pandemi COVID-19 karena sektor infrastruktur terutama IT ya, fiber optik ini mengalami peningkatan permintaan seiring juga dengan pertumbuhan konsumsi data terutama dari rumah karena banyak orang yang work from home. Jadi untuk Linknet sendiri ini anak usaha dari First Media, penyedia layanan fiber optik dan juga TV kabel gitu ya. Orang lebih banyak tinggal di rumah, cari hiburan di rumah, tontonan dan juga internet, tentu ini bisa meningkatkan pertumbuhan bisnisnya ke depannya. Tidak hanya di masa pandemi, tapi juga pasca pandemi juga kita melihat konsumsi hiburan dan juga internet masih akan terus mengalami pertumbuhan dan salah satu penerima manfaat terbesarnya adalah PT Linknet ini sendiri, seperti itu. Baik, dalam 3 bulan terakhir kenaikannya 24% dan hari ini naik lagi ke 3,3% di sekitar 2.830 untuk LINK. Dengan prospek fundamental yang tadi Anda sampaikan dan Anda rekomendasikan untuk buy on weakness, posisi berapa yang menarik untuk dilakukan buy on weakness atau pembelian di level bawah? Ya tentu kalau kita ngelihat sekarang masih ada kenaikan ya at least di pagi hari ini masih ada kenaikan. Kalau misalnya masih lanjut ini kan secara teknikal terlihat ada gap di kisaran 2910 sampai dengan ya mungkin 2.900 sampai dengan 3.100 lah. Ini yang jangka pendeknya mungkin kalau misalnya dia bisa meneruskan penguatan akan ada di situ. Tapi kalau terkonsolidasi gitu ya, kita masih bisa lakukan strategi buy on weakness di kisaran 2.540 sampai dengan 2.420. Ini bisa menjadi level untuk entry level kembali karena kita ngelihat secara garis besar itu masih cukup uptrend untuk Linknet. Oke, masih uptrend ya, 2540 sampai dengan 2420 adalah level yang menarik untuk dilakukan pembelian ketika saham LINK ini diskon. Tapi ada target di 2.910 sampai dengan 3.100 untuk LINK ya. Ya. Kalau dicermati dari keempat saham pilihan Anda tadi, saya cross check LINK ini mengalami kenaikan 3%. Kemudian Bank Mandiri ini masuk dalam top gainers dengan kenaikan 1% lebih. Kemudian kalau kita lihat SMRA stagnan begitu ya di 785 dan untuk saham DILD kita lihat update-nya sampai pembukaan pagi hari ini juga stagnan di 222. Oke, artinya sejauh ini yang mengalami penguatan cukup signifikan adalah Bank Mandiri dan juga LINK. Nah, jika misalnya sampai akhir tahun tidak diberi kesempatan untuk buy on weakness, artinya levelnya terus mengalami penguatan dengan target-target yang Anda sampaikan tadi, apakah kita harus menunggu saja terjadinya koreksi mungkin di awal tahun 2021 atau kita bisa buy current price dengan target yang Anda sampaikan tadi? Ya, boleh aja kalau kita mau kejar untuk yang belum punya misalnya Bank Mandiri dan LINK, boleh aja masuk sekarang di setengah porsi dulu. Karena kita ngelihat sebenarnya penguatannya udah cukup signifikan dan udah ketinggian. Jadi kalau misalnya masuk setengah dulu, ada kemungkinan kan misalnya dia melanjutkan rally-nya ada resisten yang udah kita sebutin tadi, misalnya LINK di 2.900 sampai dengan 3.100. Nah itu kemungkinan bisa tercapai kalau misalnya dia masih melanjutkan penguatan. Tapi kalau misalnya pun melemah balik ke misalnya 2.500 sampai 2.400 support yang udah kita sebutin tadi, tentu masih ada porsi setengah dana lagi untuk bisa dilakukan pembelian kembali atau melakukan averaging karena harapannya akan bisa kembali lagi ke kisaran 2.900 sampai dengan 3.100 tadi. Seperti itu mungkin strateginya, Bu Prisa. Oke, itu dia rekomendasi untuk saham-saham pilihan ya. Secara tuntas sudah kita bahas. Kita ke top gainers karena indeks harga saham gabungan masih positif pemirsa. Saham-saham yang mengalami penguatan adalah SDMU. Naik 20% pemirsa di 108 Sido Mulia Selaras ya. Kemudian pemirsa ada saham seperti Aisa di 418 naik 7,7%. NIKL naik 10,65%. Antam lagi-lagi naik hampir 7% pemirsa. Medco juga naik hampir 4%.
Pak Robertus mencermati top gainers atau saham-saham dengan penguatan paling signifikan berdasarkan persentase pada hari ini, mana yang paling di-highlight? Ya, kita ngelihat mungkin ada 3 pilar ya. Aisyah itu bisa juga dicermati karena secara fundamental kita tahu kan beberapa tahun yang lalu sempat ada masalah terkait dengan good corporate governance-nya dan juga default pembayaran hutangnya. Tapi sekarang sudah ada pemulihan dengan adanya investor baru yang masuk dari grupnya SKS. Ini mau ada setor dana lebih lagi untuk bisa melunasi hutang. Selain itu juga akan digunakan untuk capex dan modal kerja. Nah, tentunya ini yang kurang lebih bisa menjadi pegangan gitu untuk investor karena kedepannya secara fundamental pun baik. Oke. Dan juga kita ngelihat adanya potensi untuk bisa melakukan pemulihan recovery seperti itu. Baik, support resistennya singkat saja, Pak. Kalau ini kan baru disuspend ya, jadi sebenarnya nggak begitu kelihatan support resistennya. Jadi kalau misalnya Baik. mungkin sekitar 340, 330 itu bisa jadi support, tapi sekarang level harga udah ada di 400 ya, jadi mungkin belum bisa terlalu terlihat lah secara teknikal. Oke, itu dia rekomendasinya untuk pagi hari ini. Sayang sekali waktu kita terbatas, tapi Anda katakan indeks harga saham gabungan sudah cukup tinggi, tetap masih ada peluang ke 6.200 sampai 6.300. Kalau yang belum memiliki sebaiknya buy on weakness, tapi kalau Anda tertarik untuk melakukan pembelian, Anda harus manajemen resiko begitu ya dengan upside yang sudah ditentukan dari sejumlah emiten yang kita bahas tadi ya, Pak Robertus. Terima kasih banyak untuk sharing dan rekomendasinya hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Sama-sama, terima kasih, Mbak. Sukses selalu dan sehat selalu Pak Robertus. Iya, dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali dengan satu segmen terakhir.